Tuhan berserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Doa untuk kesucian bersama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sejala yang kudus, Engkau sejala Tuhan, Engkau sejala yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya, nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh, nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Mari kita bangkit sekali lagi. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya, nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh, nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya, nama Yesus di atas segalanya. Tuhanlah kekuatan kita, amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung, batu, dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta
Kami punya Bapa yang sangat baik, Allah yang kami andalkan, satu-satunya Tuhan, sumber kekuatan, pengharapan, dan kedamaian. Tuhan yang selalu memberkati kehidupan kami, Tuhan yang menjadi penyembuh kami, Tuhan yang selalu memulihkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber
Tuhan pemulihku. Oh, Kau Yesus, penyembuhku Tuhan, Kau memulihkanku. Haleluya Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Oh. Doa hari ini. Allah Maha Kuasa, oleh anugerah-Mu sahaja kami diterima dan dipanggil untuk melayani-Mu. Kuatkan kami oleh Roh Kudus-Mu dan jadikanlah kami layak dalam panggilan kami. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan yang pertama diambil dari 1 Samuel 3 ayat 1 hingga 20. 1 Samuel 3 ayat 1 hingga 20. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli, yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya." Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tapi Eli memanggil Samuel. Katanya, "Samuel anakku." Jawab Samuel, "Ya Bapa." Kata Eli, "Apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku
daripada yang disampaikannya kepadamu itu." Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Inilah firman Tuhan. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Yohanes pasal 1 ayat 43 hingga akhir. Injil Yohanes pasal 1 ayat 43. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Kerana aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Inilah Injil Kristus. Salam dan selamat pagi saudara dan saudari dalam Kristus. Puji Tuhan atas kebaikan-Nya. Kita sekali lagi dapat bertemu pada pagi ini bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun kita sekali lagi melalui PKP, namun ianya tidak menghalang kita untuk beribadah pada minggu ini. Kita tetap bersyukur atas pimpinan dan pemeliharaan Tuhan kepada kita semua. Mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita mendengar firman Tuhan pada pagi ini. Ya Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih kerana Tuhan yang memimpin kami sepanjang hari-hari yang lepas. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada kami semua. Dan urapilah hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Dan biarlah kami semua akan mengalami pemulihan, kesembuhan, dan kekuatan yang baru daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema khotbah saya pada pagi ini ialah tiada kepalsuan. Mari lihat bersama saya di dalam 1 Yohanes, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 43 hingga 51. Yohanes 1 ayat 43. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret."
Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Saudara dalam Kristus, di dalam pembacaan Injil pada pagi ini adalah cerita tentang Yesus memanggil murid-muridnya. Saudara dan saudari, kita mau belajar sesuatu daripada beberapa pribadi pada pagi hari ini. Hal yang pertama adalah Filipus. Dalam ayat 43 hingga 45, saudara dan saudari, mari kita mengenal siapakah Filipus ini. Filipus dikatakan berasal dari Betsaida, kota yaitu tempat tinggal Andreas dan Simon Petrus, suatu kampung nelayan di tepi pantai barat Danau Galilea. Filipus juga adalah seorang dari 7 orang yang terpilih menjadi pelayan dari jemaah di Yerusalem dalam Kisah Rasul 6 ayat 3 dan 5. Dengan adanya masa penganiayaan terhadap gereja yang disusuli dengan kematian Syahid Stefanus, Filipus pergi ke Samaria untuk memberitakan Injil, dan penginjilannya berhasil dan diberkati. Kita lihat di dalam ayat 43 dan ayat yang ke-45. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Filipus sendiri telah dipanggil oleh Tuhan Yesus. Kemudian Filipus dengan segera meresponi ajakan Tuhan Yesus agar mengikuti dia. Dalam hal ini, Filipus tidak berdalih atau menolak ajakan Tuhan Yesus. Sebaliknya, menerima ajakan Tuhan Yesus ini. Ini adalah masanya Tuhan mencari dan memanggil setiap pribadi yang bersedia untuk mengikuti di dalam pelayanan. Filipus berasal di kampung yang sama dengan Andreas dan Petrus, sebab tempat mereka tinggal di tepi Danau Galilea, berarti kehidupan di sana kebanyakan nelayan. Filipus jujur terhadap panggilan Tuhan Yesus. Malah dia menunjukkan semangat atau komitmen mengikuti Yesus sepenuhnya. Tidak ada kepalsuan di dalam hatinya terhadap Tuhan Yesus. Bagaimana dengan Anda saat ini? Adakah kehidupan Anda telah membuktikan ketulinan dan kejujuran hati Anda terhadap Tuhan Yesus selama ini? Atau masih ada perkara lain yang mempengaruhi hidup kita untuk tidak sungguh-sungguh mengikuti Tuhan Yesus dan melayani Dia? Dalam ayat 45 berkata, Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Satu hal yang menarik di sini tentang Filipus, dia bukan saja meresponi panggilan Tuhan Yesus, tetapi dia berusaha mencari peluang untuk menjangkau orang lain kepada Tuhan Yesus. Saudara dan saudari, di sini kita mengetahui bahwa Filipus adalah salah satu rasul yang menjadi pengikut Yesus. Apa yang menarik tentang Filipus di sini? Filipus menjadi pengantara. Maksudnya antara Filipus dengan Yesus. Kita dapat melihat tindakan yang diambil oleh Filipus
di sini dia mempunyai semangat penginjilan. Dia rindu menjangkau orang lain kepada Yesus. Filipus sentiasa mengambil peluang untuk menjangkau orang lain dengan cara membawanya kepada Yesus. Saudara dalam Kristus, tema untuk Gereja Anglikan Sumur Hidup Kuala Penyu pada tahun ini ialah tahun penjangkauan. Tema ini menjadi fokus utama kita selama 2 tahun, 2021 hingga 2022. Melalui tema ini mendorong dan mencabar kepada kita semua supaya bergerak dengan cepat untuk mencari orang-orang yang masih jauh daripada Tuhan Yesus atau yang belum mengenal dan menerima Yesus sebagai penyelamat dalam hidupnya. Filipus bertindak dengan penuh hikmat dan yakin akan tindakan ini yang terbaik untuk Nathanael. Cabaran kita tahun ini adalah kita mahu mempelajari sikap seperti Filipus yang selalu menggunakan kesempatan membawa orang lain kepada Yesus. Sebagai contohnya, ialah kita mencari di kalangan keluarga kita dan mendorong mereka datang ke gereja supaya mereka dapat mengikuti ibadah. Dan kita rindu agar mereka berpeluang mendengar firman Tuhan. Kita tidak hanya percaya kepada Yesus, tetapi kita harus membuktikan ketulinan hati kita, bukan kepalsuan atau kepura-puraan. Dan kemunafikan semua ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hal yang kedua di sini ialah Nathanael. Di dalam ayat yang ke-46, kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Saudara dan saudari, arti Nathanael, pemberian Allah. Nathanael berasal dari Kana di Galilea. Pada mulanya Nathanael masih meragui keberadaan Yesus yang dinanti-nantikan oleh bangsa Israel. Mungkin Nathanael pernah mendengar nama Yesus, tetapi mungkin lebih baik dia melihat sendiri Yesus. Harapan Nathanael adalah mahu melihat Yesus. Apabila Filipus mengajaknya bertemu dengan Yesus, Nathanael memberi respon yang sangat baik. Di dalam ayat 47 berkata, kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Filipus mau agar Nathanael melihat sendiri Tuhan Yesus yang disebut dalam Perjanjian Lama serta para nabi. Pertemuan ini adalah suatu pengalaman rohani yang indah bagi Nathanael. Persoalannya selama ini terjawab melalui perjumpaannya dengan Tuhan Yesus. Bagaimana dengan Anda secara pribadi? Adakah Anda mempunyai kerinduan yang besar untuk bertemu dengan Tuhan Yesus? Nathanael seorang pribadi yang baru bagi Tuhan Yesus. Namun dia memiliki ketulinan hatinya yang benar terhadap Tuhan Yesus, sehingga kehidupannya dikagumi oleh Tuhan Yesus. Tuhan berkata, "Lihat, inilah seorang Israel yang sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Jemaat Tuhan yang dikasihi, mengapa Tuhan kagum atau teruja dengan Nathanael? Saya percaya bahwa Nathanael memiliki hati yang benar-benar menyentuh hati Tuhan Yesus. Kesungguhannya datang kepada Tuhan Yesus. Walaupun dia baru mengenal Yesus, namun pertemuannya dengan Yesus adalah titik permulaan baru hidupnya kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi, mari kita menunjukkan ketulusan serta kejujuran, bukan kepura-puraan. Kita mahu agar tahun ini Tuhan mengubah hati kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan menghendaki agar hati kita benar di hadapan Tuhan setiap hari. Kita berdoa agar tahun ini adalah tahun yang membawa berkat yang luar biasa dalam hidup kita. Saudara dan saudari, sebagai kesimpulannya di sini, pada pagi ini kita telah mempelajari dua pribadi yang
telah menunjukkan kehidupan mereka yang menyenangkan hati Tuhan. Kita mau seperti sikap Filipus yang mempunyai komitmen yang besar membawa orang lain kepada Yesus. Hal yang kedua kita pelajari adalah tentang Nathanael yang menunjukkan ketulinan hatinya, kesungguhan hatinya, kejujuran hatinya terhadap Tuhan Yesus. Demikian halnya juga setiap kita pada pagi hari ini harus memiliki ketulinan, kejujuran hati kita, bukan kepalsuan. Karena Tuhan mencari hati yang tulus dan benar. Terima kasih atas perhatian Anda akan firman Tuhan pada pagi ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini memberkati kami dan menguatkan kami supaya kami tidak ada kepalsuan. Kami memiliki hati yang benar, hati yang sungguh-sungguh. Kami datang kepada Tuhan dengan penuh komitmen. Kami berdoa supaya Tuhan pimpin kami hari-hari yang seterusnya. Terpujilah dan mulialah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita mengakui iman Naisin bersama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus, dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari ketiga dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak, dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Selamat beribadah kepada semua jemaat Tuhan. Terima kasih kerana Anda mengikuti ibadah atas talian pada pagi ini. Mari kita mendengar beberapa berita gereja. Yang pertama, mesyuarat padi-padi dan pastor pada 26 hingga 27 Januari 2021. Saya mendorong kepada semua jemaat agar membawa kami di dalam doa. Yang seterusnya, kempen Mari Berdoa dan Membaca Alkitab akan bermula pada 24 hari bulan Januari 2021. Kempen ini adalah cabaran kepada kita untuk tahun ini, di mana kita mahu meningkatkan lagi doa kita dan juga pembacaan firman Tuhan, di mana kita akan disediakan pembacaan firman Tuhan kepada Anda setiap minggu. Jadi oleh itu, sebelum kita memulakannya, saya mendorong agar semua jemaat Tuhan bersedia dan mari kita berdoa bersama-sama agar pada tahun ini kita membuat satu penembusan di dalam doa dan juga pembacaan firman Tuhan. Yang seterusnya dan terakhir, untuk makluman semua jemaat Tuhan, kita masih lagi beribadah atas talian karena disebabkan kita melalui PKP pada bulan ini. Dan pengumuman sampai di sini saja. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh penyelamat kita. Bersama
Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkaulah punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa berkat. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memelihara hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah, dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, bersatu dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu, sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya, nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh, nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Mari kita bangkit sekali lagi. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya, nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh, nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya, nama Yesus di atas segalanya.